Halo semuanya, kembali lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan membahas saham-saham yang bergerak di bidang otomotif ya. Nah, apa aja saham-saham di bidang otomotif yang akan kita bahas kali ini? Pertama, kita akan bahas saham Astra Indonesia (ASII). Lalu kita juga akan bahas saham IMAS ya, Indomobil, lalu juga yang terakhir MPMX ya, Mitra Pinastika. Nah, mungkin timbul pertanyaan pada teman-teman, kenapa sih kok kita mau bahas saham otomotif ya? Jawabannya sederhana teman-teman, karena saham yang bergerak di bidang otomotif ini adalah saham yang sebenarnya sedikit terlupakan oleh kita, namun punya efek jangka panjang yang sangat baik ya, apalagi terkait dengan tren saat ini gitu ya. Jadi sekarang gini, kita tahu tren saat ini yang sangat kuat atau mungkin para pelaku pasar modal sedang menikmati euforia dari teknologi masa depan. Apa itu teknologi masa depannya? Mobil listrik gitu kan. Oke, mobil listrik berarti apa? Baterai listrik. Baterai listrik apa? Nikel. Nikel berarti apa? Antam, Inco gitu ya. Terus tins lagi. Terus tins lagi gitu ya. Jadi kita terjebak di dalam euforia saham-saham komoditas gitu ya. Saham komoditas yang berkaitan langsung dengan produksi baterai listrik. Tapi satu hal yang mungkin teman-teman lupakan ya, eh, baterai listrik itu hanyalah salah satu komponen dari mobil listrik gitu ya. Nah, produk akhirnya apa? Produk akhirnya ya mobil listrik itu sendiri gitu loh. Nah, jadi kan harus ada produsennya gitu kan yang menciptakan yang membuat mobil listrik, lalu harus ada perusahaan yang memasarkan mobil tersebut. Nah, ini yang kalau menurut saya pribadi terlewatkan oleh kita sebagai trader gitu ya. Kita fokus kepada saham-saham komoditas penghasil baterai listrik, tapi kita nggak merhatiin saham-saham perusahaan mobil yang nantinya akan memasarkan mobil listrik tersebut, terkhususnya secara lokal gitu ya di Indonesia gitu ya. Jadi di salah satu grup WA gitu ya dengan teman-teman sekuritas saya pernah singgung itu sedikit ya. eh, Teknologi mobil listrik itu yang produksi baterainya Antam, Inco, nah yang jualinya Astra gitu ya. Ya nggak cuma Astra, ada Indomobil juga ya. Untuk spare partnya ada MPMX. Nah, bergerak dari situ, makanya saya ingin membahas saham-saham yang bergerak di bidang otomotif ini, karena ini kalau menurut saya pribadi prospeknya masih cukup bagus ke depan karena belum terlalu diperhatikan gitu ya. Apalagi berita-berita positif belum banyak keluar terkait otomotif ya. Nah, tentu itu sangat baik karena ya mungkin bisa kita katakan masih dalam fase akumulasi ya. Akumulasi mungkin kalaupun sudah ada kenaikan masih ya markup lah, masih markup sedikit, belum belum tiba-tiba meledak boom ke atas ya gitu. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi mungkin kita bisa mulai dari saham ASII gitu ya. Nah, mungkin kita mulai dari pembahasan secara teknikal gitu. Di perdagangan terakhir hari ini, ASII ditutup di harga 6.775 gitu ya. Jadi ditutup sama, tidak naik tidak turun dari perdagangan hari sebelumnya gitu. Oke, bagaimana analisa teknikal dari saham ASII? Kalau kita lihat di sini, saham ini sebenarnya masih dalam fase uptrend channelnya gitu. Jadi ini sangat baik ya. Yang penting di sini adalah buat teman-teman yang belum masuk ya. Ini buat teman-teman yang belum masuk. Kalau yang udah masuk ya udah silakan perhatikan saja. Tapi yang belum masuk akan menjadi sangat penting untuk memperhatikan titik entry dari saham ASI ini. Misal ada yang tertarik gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya teman-teman, maka sebenarnya ini adalah uptrend channel dari ASII ya, uptrend channel untuk jangka pendeknya gitu ya. Bisa teman-teman lihat di sini selama beberapa waktu ini mulai dari
September tahun lalu saham ini juga sudah saham ini bergerak di dalam uptrend channel yang baik gitu ya. Oke, nah kalau teman-teman perhatikan di sini ya, saham ini mulai dari kenaikan di pertengahan November dia secara konsisten membentuk pola double bottom gitu ya. Jadi pola double bottom di dalam uptrend channelnya gitu ya. Jadi ini teman-teman perhatikan di sini, ini bottom pertama, lalu ini dia naik sedikit, lalu dia membentuk bottom kedua, lalu dia naik ya. Lalu di sini dia turun, membentuk bottom pertama, lalu di sini dia naik, lalu turun lagi, membentuk bottom kedua. Nah, ini sepertinya akan membentuk pola yang sama, teman-teman. Jadi ya, mulai dari sini dia naik ya, kepentok di uptrend channel ya. Nah, mungkin selanjutnya dia akan koreksi dulu ke sini ya, mungkin koreksi ke sini, kurang lebih ya, estimasi. Lalu dia akan naik, lalu dia akan membentuk dia akan membentuk bottom yang kedua. Lalu setelah bottom kedua dia akan baru naik boom ke 7.300-an. Ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya baru mau entry di ASII, jangan dulu entry sekarang ya, karena ini sudah mentok di uptrend channelnya ya, di resisten uptrend resisten line ya. Jadi bisa saja nanti koreksi dulu ke area 6.300 hingga area 6.400 gitu ya. Kalau mau masuk, usahakan masuk di area sini ya, 6.300 hingga 6.400 gitu. Karena ini pasti bakal koreksi sehat gitu ya. Secara market pun mendukung, IHSG sudah rally beberapa hari, minggu ini juga ya sudah rally. Memang sudah waktunya bagi IHSG untuk koreksi. Nggak apa-apa, koreksi sehat, membentuk swing low supaya pijakannya lebih kuat untuk melanjutkan uptrendnya gitu ya. Nah, selain dari uptrend channelnya ini, kita bisa perhatikan juga garis EMA 10 ya, karena kalau teman-teman perhatikan di sini, saham ini cukup hormat dengan garis EMA 10 ya. Jadi ketika dia memang fase downtrend, garis EMA 10 akan berada tipis di atas candle ya, ketika sideways berada di tengah, lalu ketika dia break EMA 10-nya, maka garis EMA 10 candle akan tipis berada di garis EMA 10 gitu ya. Sideways di tengah, turun. Oke. Lalu teman-teman, tadi kita menargetkan area teman-teman kalau mau entry itu bisa di area 6.300 hingga area 6.400 gitu ya. Kalau kita perhatikan juga memang area ini area yang tepat bagi teman-teman untuk entry. Kenapa saya katakan area tepat? Karena kalau kita lihat ke belakang ya, area ini adalah area support yang kuat gitu ya. Terjadi beberapa kali rejection di area ini ya, di sini juga, lalu di sini ya. Jadi terjadi sepanjang 3 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir area 6.300 hingga area 6.400 ini menjadi area support yang kuat untuk saham Astra gitu ya. Sehingga ketika dia koreksi sehat, area 6.300 hingga area 6.400 ini bisa menjadi area yang kita perhatikan, bisa menjadi titik entry gitu ya. Nah, target selanjutnya berapa? Dari kenaikan saham ASII gitu ya. Jadi kalau kita targetkan dari kenaikan saham ini teman-teman, maka jika dia melanjutkan uptrend lainnya, maka kita bisa menargetkan terdekatnya, resisten terdekat bisa di 7.450 kurang lebih ya. Atau sebelum itu pun kita bisa targetkan di sini di area closingnya di area dia high candle hari ini ya, high price di perdagangan hari ini di area 6.950, area 6.945, 6.950 gitu ya. Jadi bisa menargetkan TP terdekatnya di 6.945, kalau jebol sih bisa lanjut ke 7.450. Kalau saya secara pribadi sih cukup yakin saham ini bisa kembali ke
level 7.400 bahkan pun bisa lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena kalau memang nanti teknologi mobil listrik itu jalan ya, tentu kenaikan saham pertama dari mungkin saham Inco, Antam. Tapi ketika nanti mobil listrik sudah komersial, tentu yang menjadi perhatian utama adalah saham-saham yang memasarkan atau menjual mobil listrik tersebut. Nah, itu secara teknikal gitu ya. Oke, jadi itu tadi untuk trading plan saham ASII ya. Lalu bagaimana dengan pergerakan asing atau pergerakan bandar di saham ini gitu ya. Jadi kalau kita cek di sini untuk saham ASII terjadi big accumulation ya, terjadi big accumulation oleh KZ dan RX ya. Mereka masih akum 2,3 juta lot, 1,6 berarti 3,9 juta lot di harga rata-rata 5.600 kurang lebih ya, 5.600 hingga area 5.900. Jadi ini adalah harga rata-rata bandar gitu ya. Ini saya ubah dulu warnanya biar gampang, biar jelas ya. Oke, ini juga saya ubah jadi warna merah biar jelas. Jadi ini adalah harga entry dari bandar ya, harga rata-rata dari bandar. Jadi untuk saat ini ya, kita punya dua bandar, KZ dan RX. Bandar pertama itu sedang dari harga sekarang ya, sedang floating profit 18%. Nah, gitu. Bandar kedua sedang floating profit 15%. 16% ya. Oke, gitu. Nggak apa-apa ya. Karena pun saham ini memang baik, saham bagus dan asing pun masih terus akum, mereka belum ada distribusi ya. Saya perhatikan beberapa hari terakhir KZRX masih juga terutama RX masih akum, sementara KZ semenjak dia akum, jadi KZ itu mulai akum sekitar mulai bulan September hingga Oktober tahun kemarin. Setelah dia akum udah dia tinggalin, dia nggak jual, dia nggak beli, dia tinggalin aja sahamnya ya. Itu RX yang masih akum sampai sekarang ya, terakhir kemarin gitu ya. Oke, itu untuk pembahasan teknikal dari saham Astra, juga pembahasan bandarmologinya ya. Lalu bagaimana dengan saham lain gitu ya? Mungkin kita bisa mulai dari MPMX. Nah, untuk saham MPMX ini teman-teman ya, secara chart dia cantik sebenarnya ya. Oke, secara chart dia cantik, dia baru mau mulai uptrend channelnya ya. Di sini dia baru saja break downtrend line, confirm untuk uptrend line ya, uptrend channel. Langsung deh, ini ada bolong besar di sini buat yang mau nanti invest jangka panjang. Buat yang mau invest jangka panjang tahan ya, yang berani bisa nargetin di sini langsung harga ya. Bisa langsung nargetin yang mau invest jangka panjang balik ke 1.388. Saya pun nggak bisa bilang invest jangka panjang atau jangka cepat ya, karena kalau saya lihat sih trennya berapa bulan terakhir ini saham itu naiknya gila-gilaan. Banyak sekali yang ARA, bahkan sekelas middle cap, big caps pun bisa ARA ya. Kayak Tins hari ini luar biasa ARA ya. Oke, untuk saham ini sendiri kalau kita lihat ketika dia baru mengawali uptrend channelnya, baru reversal di sekitar November tahun kemarin ya. Sebenarnya ini kenaikannya cukup cantik karena seluruh candlenya konsisten berada di atas uptrend lainnya gitu ya. Jadi perhatikan luar biasa cantik dari candle ini ya. Jadi siapa lagi yang bisa melukis candle secantik ini kalau bukan bandar gitu ya. Pasti ada bandarnya. Oke, di perdagangan terakhir dia ditutup di harga 500 berapa nih? 530 ya. 530 dan kalau kita perhatikan di sini ya, terbentuk pola ascending triangle dari saham MPMX ya, Mitra Pinastika. Jadi ini sahamnya Sandiaga Uno gitu ya.
sahamnya Sandiaga Uno. Beliau pun kalau tidak salah pemegang utama dari saham ini ya, pengendali. Nah, saham ini kalau kita perhatikan di sini secara teknikal sudah mendekati ujung dari candle-nya gitu ya, mendekati ujung dari candle. Mudah-mudahan besok atau paling telat minggu depan saham ini bisa break resisten line minornya ya, minor resisten line, lalu dia melanjutkan kenaikannya gitu ya. Oke. Kalau dia naik nih, berapa target selanjutnya dari saham MPMX ini ya? Jika nanti dia break minor resisten lainnya, maka target terdekatnya mungkin bisa kita perhatikan area 600 deh ya. Kita bisa perhatikan area 600 itu untuk target resisten pertama kita atau target TP ya. Lalu kalau itu breakout ya, kita bisa menargetkan area 700 hingga 854. Oke ya, itu untuk resistennya. Lalu bagaimana dengan supportnya ya, jaga-jaga kalau misalnya ternyata break nih di bawah, break uptrend line-nya gitu ya. Jebol support, maka kita bisa jaga-jaga untuk average down atau mau cut loss di area 479 gitu ya. Oke, mari kita hitung target risk and reward dari saham ini ya. Jadi saya akan mengandaikan bahwasanya kita masuk dari harga penutupan terakhir ya. Jadi dari harga terakhir ke target resisten terdekatnya di 500 itu kita punya potensi profit 13% ya. Sementara untuk potensi loss ya, buat yang mau cut loss, kita punya risk sekitar 9,6%. Itu untuk risk and reward level 1 ya. Kalau misalnya dia nanti break resisten yang pertama ya, melanjutkan kenaikan, maka kita punya potensi reward sekitar 34% ya, menuju ke resisten berikutnya di 712. Nah, untuk support keduanya gimana? Kalau misalnya dia nanti break dari 479, saya sarankan buat teman-teman yang mungkin punya saham ini ya, jadi watchlist atau udah di dalam, saya sarankan ya bisa saja teman-teman keluar dulu ya. Kenapa keluar dulu? Karena area 479 ini adalah area support yang cukup kuat ya, karena saham ini pernah sideways cukup lama di area ini gitu ya. Jadi karena kalau dia turun bisa saja dia melanjutkan makin dalam, intinya makin dalam gitu ya. Gitu. Tapi kalau melihat potensinya sekarang sih mudah-mudahan saham ini akan melanjutkan kenaikannya gitu ya, teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini sewaktu dia naik di sini terjadi peledakan volume lumayan besar. Lalu di masa sideways-nya dia membentuk pola ascending triangle, volumenya cenderung normal, rata, biasa aja gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau nggak besok, mudah-mudahan paling telat minggu depan dia akan break minor resisten lainnya dan akan menuju ke 600. Kita doakan bersama ya. Oke, lalu bagaimana untuk pergerakan bandarmologi ya, analisa bandarmologi dari saham MPMX. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya ada distribusi yang cukup besar dari KZ ya. Jadi KZ ini udah akum lama MPMX, terus dia jualan ya, perhatikan dia jualan 5,5 juta lot gitu ya. Dia jualan 5,5 juta lot, nggak ada beli, berarti akumnya udah dari jauh-jauh sebelumnya gitu ya. Nah, yang nampung siapa? Yang nampung sih ya ini terdistribusi merata, tapi saya melihat ada sepertinya bandar lokal yang nampung ya sampai 1,1 juta lot. Kenapa saya bilang bandar lokal dan dia akum? Karena perhatikan di sini. Dia beli 1,2 juta lot dan belum ngapa-ngapain gitu ya. Dia cuma jual 46.000 lot. Artinya apa? Dia masih dalam fase akumulasi. Jadi KZ buang barang, ya, lalu dia masuk ke mungkin ada hubungannya sama ASII ya, karena ASII mungkin saham yang dia buang barang ya, yang nampung bandar lokal ya, di harga
497 ya. Jadi di harga sini, di harga 497 itu berarti di area sini nih. Nah, gini ya. Ya, jadi harga rata-rata akumnya di 497. Nah, oke, kurang lebih lah ya. Kita naikin dikit deh. Kurang lebih lah. Oke. Jadi posisi saat ini bandar pun ya sebenarnya masih ini bandar lokal ya. Kita cerita bandar lokal masih floating profitnya masih nggak terlalu gede ya, masih sekitar 6,4% gitu ya. Mudah-mudahan saham ini masih akan digoreng lagi, masih akan dinaikkan ke atas karena kalau kita kesampingkan bandarmologi, secara teknikal sangat cantik MPMX ini ya. Perhatikan candlenya sangat rapi ya, sangat rapi berada di dalam garis uptrend channelnya gitu. Ya, garis uptrend line, sorry ya. Garis uptrend line-nya gitu. Sangat cantik ya. Jadi mudah-mudahan ini tinggal tunggu waktu. Gitu ya. Lalu lanjut ke saham ketiga, saham otomotif yang nanti punya potensi juga jangka panjangnya menengah ke panjang punya potensi naik ya, karena bisa saja nanti juga memperdagangkan mobil listrik ya, menjual mobil listrik di Indonesia. Selanjutnya kita punya saham IMAS. Nah, kalau saham IMAS ini sih mungkin agak sedikit masih agak sedikit beresiko, chartnya tidak secantik ASII ataupun MPMX. Kenapa? Sebenarnya ini masih uptrend line ya. Jadi candlenya masih rapi di atas garis EMA 10 ya, tetapi rawan koreksi itu sebenarnya ya, rawan koreksi sehingga sih agak seram gitu. Jadi kalau saya secara pribadi sih mungkin kita lebih bagus cari target supportnya dulu aja untuk IMAS kali ya. Oke, untuk IMAS kalau misal memang dia nanti melanjutkan koreksi sehat dulu, maka bisa perhatikan area 1439 ya, lalu area 1292, terakhir di 1100 ya. Kalau misalnya 1100 nanti jebol ya mungkin dia confirm tidak melanjutkan uptrend line-nya gitu ya. Mungkin dia bisa sideways panjang ya, kalau nggak sideways ya bisa aja malah turun gitu ya. Oke, jadi untuk IMAS mungkin kita tunggu dulu untuk target kita tunggu dulu untuk koreksinya gitu ya. Jadi perhatikan titik entry 1400, 1200 ya, dan 1100 gitu ya. Oke, kalau misalnya dia nggak pakai koreksi-koreksian, market sehat misalnya, maka berapa area yang bisa kita perhatikan? Tentu target terdekatnya adalah resisten minornya di 1600, lalu bisa kalau dia jebol bisa lanjut ke 2100 gitu ya. Itu untuk teknikal IMAS gitu ya. Oke. Secara volume pun kalau kita perhatikan di sini terjadi akumulasi volume yang besar, juga ketika kenaikan di sini volumenya besar ya, sini volumenya besar. Berapa hari ini cenderung sedang gitu ya. Bagaimana pergerakan bandar di saham ini gitu ya. Kalau kita perhatikan teman-teman ya, juga terjadi distribusi pada saham ini ya. Namun yang menarik ya, memang di sini kalau kita lihat LG dan YJ itu distribusi ya, yang nampung PDKZ. Nah, yang menarik ini KZ ya. Jadi kalau saya perhatikan KZ ini selama 4-5 bulan terakhir banyak fokus di saham otomotif. Dia akum besar di ASII, dia buang barang di MPMX, dan dia juga akum di IMAS gitu. Kayaknya baru mulai akum ya. Kalau saya lihat baru mulai akum. Kenapa baru mulai akum? Karena dia belanja doang, jual enggak gitu. Perhatiin dia belanja 140.000 lot, jualan belum ada gitu. Jadi dia KZ ini masih akum gitu. Saya nggak tahu apakah KZ ini keluar dari MPMX ya, jualan, lalu duitnya dipakai buat akum di IMAS dan
ASII di Astra. Saya nggak tahu apakah seperti itu, bisa saja skenario pertama gitu ya. Ini saya hanya berandai-andai. Nah, jadi IMAS ini walaupun terjadi distribusi kasusnya sama kayak MPMX tadi ya. Kasusnya sama ya. Yang nampung pun masih ada yang nampung gitu ya. Dan kalau saya lihat trennya seperti ini, KZ bakal masih terus akum ini kalau menurut saya secara pribadi ya. Oke, mereka akum di harga berapa? Akum di harga 800-an dan 1200-an gitu ya. Jadi agak jauh juga harga akumnya ya. Jadi di sini ya di support 1200-an ini bisa aja saya langsung rubah. Oke ya, lalu di harga 800-an. Oke, sewaktu masih di bawah gitu ya. Nah, itu dia tadi pembahasan secara teknikal dan kita lihat bagaimana pergerakan bandar di saham-saham yang bergerak di bidang otomotif ini ya. Ketika saya coba untuk mencari berita apa yang saat ini beredar terkait saham otomotif, saya belum menemukan berita apapun yang masih atau yang punya pengaruh kuat terhadap pergerakan saham ini gitu ya. Ya, jadi kalau untuk jangka panjangnya otomotif ini sangat baik ya, karena nanti kalau mobil listrik sudah jalan, bukan Antam, bukan Inco lagi yang diperhatiin, tapi saham yang jualan mobil listrik. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel kami pun boleh semakin berkembang ke depannya. Tekan juga tombol like, komen, serta share video kami supaya semakin banyak orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.